pagi semuanya. Hari ini hari keempat. Hari keempat penilaian tengah semester. Pekan kreatif pemimpin cilik. Di sesi pertama ini kita akan ditemani oleh Naura. Halo Naura. Hai Bu Sanyo. Oke. Dan ada pemimpin cilik yang kedua yaitu Onel. Halo Bu. Oke. Dan pemimpin cilik yang ketiga ada Vera. Halo Bu Sanyo. Oke. Hari ini kita akan ditemani oleh 3 pemimpin cilik. Sudah tidak sabar dong mau mendengarkan cerita seru mereka bersama keluarga selama pekan kreatif. Baik, kita akan segera mendengarkan cerita dari Naura. Silakan Naura. Selamat pagi Bu Sanyo. Selamat pagi teman-teman. Aku Naura. Kelas 1. ASN 20. SD Sudarso. Minggu kemarin aku sudah mendata kegemaran keluarga Naura. Naura simpulkan bahwa keluarga Naura suka misalnya ikan hias. Lalu kami memutuskan untuk bersihkan akuarium. Kami kerjasama bersihkan akuarium dan ganti airnya. Akuarium jadi bersih dan ikan hiasnya kelihatan indah. Ada yang besar, ada yang kecil. Sekian sensasi saya. Terima kasih. Oke, itulah cerita dari Naura dengan kegiatan bersama keluarganya. Oke, anak-anak, tadi Naura sudah bercerita ya tentang kegemaran yang mereka lakukan bersama. Dan sebelum Bu Sandio bertanya dan teman-teman yang ada di sekolah bertanya nih, Onel atau Vero ada yang mau bertanya dulu tidak ke Naura? Bebas pertanyaannya. Onel, silakan. Naura, ikan kamu dikasih makan apa? Belet. Oh, makasih. Oke, hebat sekali Onel. Oh, ada Vero nih. Vero bertanya nih Naura. Naura, kasih makannya susah enggak? Enggak dong. Gampang. Susah enggak? Gak jelas, Vero. Ulangi. Naura, ikannya gampang enggak? Ya, ikan gampang. Ya. Oke. Oke, hebat sekali nih pertanyaan pertama dan kedua. Anak-anak yang di dalam kelas ada yang mau tanya tidak nih kepada temanmu? Kepada temanmu Naura. Sebelum Bu Sandio nih yang mau bertanya. Ada? Hah? Belum? Oke. Pertanyaan dari Bu Sandio nih. Bu Sandio mau dengar nih. Naura kan merawat ikan tuh bersama dengan keluarga. Bu Sandio sudah lihat di YouTube-nya Naura, banyak sekali ya. Ada berapa ikan sih yang dirawat oleh keluarga Naura? Ada 12 ekor. Ada 12 ekor ya? Wah, ada 12 ekor. Nah, Bu Sandio mau tanya lagi nih. Nah, kan ada 12 ekor. Bagaimana ya cara
memelihara mereka di dalam tempatnya? Beli makan 3 kali sekali, minggu sekali bersihkan akuariumnya. Memberi makan dan membersihkan akuarium. Nah, mengapa ya kita harus membersihkan akuariumnya, Naura? Supaya ikannya sehat. Wah, supaya ikannya sehat ya. Dan tinggal di dalam tempatnya itu dengan nyaman ya, Naura ya? Iya, Bu. Wah, hebat sekali. Oke. Nah, Bu Sandio mau tanya lagi nih. Ini berkaitan dengan ucapan syukur nih, ucapan syukur Naura. Saat itu Naura mengucap syukur tidak nih saat melakukan kegiatan bersama dengan keluarga? Apa tuh isi untuk ucapan syukur? Boleh diulangi sekali lagi? Bersyukur punyain ikan yang indah. Mengucap syukur kepada Tuhan, anak-anak. Naura ini mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikan ikan yang indah. Baik, Naura boleh dong Bu Sandio dan teman-teman di sini. Ona sama Vera masih ada pertanyaan tidak? Sebelum Bu Sandio tanya lagi ke Naura nih. Tidak ada? Oh, oke. Bu Sandio mau tanya nih, bagaimana nih kegiatan untuk menutup rangkaian kegiatan yang Naura dan keluarga lakukan. Kata penutupnya nih, salam penutupnya, masih ingat tidak? Pakai bahasa Inggris. Oke, boleh. Coba Bu Sandio ingin dengar Naura dong untuk mengucapkan kata penutupnya. Masih ingat? Thank you for family, teacher, headmaster, friend, and Indian for watching my presentation. See you in next project. Goodbye. See you. Oke, wah keren sekali ya. Oke, Bu Sandio sangat senang nih, Naura hebat ya. Kemudian ada satu lagi nih, Bu Sandio mau tanya lagi nih, karena Bu Sandio lihat seru ya video yang ini dibuat oleh Naura dan keluarga nih. Kan Naura di situ merawat ikan ya. Coba kalau dikaitkan dengan gerakan olahraga ada tidak ya? Kira-kira gerakan apa ya? Ada tidak? Boleh dipraktekkan supaya nanti Pak Herman melihat. Oke? Itu boleh sambil diceritakan itu gerakan kalau Naura sedang apa tuh? Gerakan ikan. Oke, coba silakan. Menyedot ikan. Oke, terus ada lagi? Lupa? Ambil air. Oke, mengambil air. Oke, terima kasih Naura. Hebat sekali. Oke, kita beri tepuk hebat untuk pemimpin cilik yang pertama, Naura. Tepuk hebat untuk pemimpin cilik Naura. Hebat. Chào Rafael. Hari ini
mempresentasikan cara membuat puding. Bahan-bahannya ada puding bubuk Nutrijel, susu cair, air putih 100 ml, gula pasir, yang pertama cara membuatnya. Yang pertama, susu cair, air putih, dan gula pasir dalam panci sambil diaduk sampai rata. Setelah itu kita taruh di atas kompor. Kita masak dengan api sedang sambil kita aduk. Setelah itu kita sebentar. Setelah itu kita masukkan ke dalam cetakan puding. Setelah itu kita siapkan 4 wadah. 1, 2, 3, 4. Setiap wadah berisi 5 buah puding. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi konsep perkaliannya 4 dikali 5 sama dengan 20. Setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam. Setelah itu jadilah puding. Thank you very much for your great attention, teachers. Bye. Terima kasih Rafael. Baik. Mungkin Pak Julius mau bertanya dulu. Silahkan Pak Julius. Rafael siap menjawab. Pak Julius, adakah pertanyaan? Oke, terima kasih Bu Asne. Saya pertanyaannya ini mungkin sedikit agak melenceng ya. Pertanyaannya, menurut Rafael itu berapa biaya yang diperlukan untuk membuat puding? Nah, tadi kan ada bahan-bahannya Nutrijel dan seterusnya ya. Kira-kira berapa biayanya untuk hidangan puding itu? Rafael, 20.000, Pak. 20.000. Oke, terima kasih. Terima kasih. Rafael Ya. bulannya 20.000. Terima kasih Pak Julius. Good ya. Jadi Rafael membuat puding, habisnya duitnya 20.000. Rafael tahu nggak kalau harga apa itu Nutrijelnya berapa? Pakai Nutrijel ya tadi ya? Iya, Bu. Berapa harganya? 9.000. 9.000 ya. Terus ada gula dan lain-lain setelah dijumlah 20.000. Oke, terima kasih Pak Julius pertanyaannya dan Rafael sudah menjawab dengan lantang. Nah, sekarang teman-teman yang di rumah adakah yang mau bertanya? Teman-teman yang di rumah. Teman-teman yang di rumah. Oke, silakan. Prilly.
Ulangi Prilly, putus. Mati. Coba Prilly diulangi sekali lagi. Tadi asa putus-putus. Perkaliannya gimana? Oh, Rafael, tolong perkaliannya diulang lagi. Tadi udah disebutin belum sayang? Kata teman-teman yang di kelas sudah. Sudah, oke. Prilly pengen lebih jelas, jadi tolong diulang lagi sayang. Silakan. Siapkan 4 wadah. Masing-masing berisi 5 buah puding. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi konsep perkaliannya 4 dikali 5 sama dengan 20. Oke, jelas Prilly. Terima kasih. Oke, terima kasih Rafael. Terima kasih Prilly sudah bertanya. Adakah teman yang lain yang di rumah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya teman yang di rumah? Alvaro mau bertanya nak? Alvaro mau bertanya? Oh tidak, oke. Oh iya, silahkan Alvaro. Perubahan wujud apa yang tadi terjadi? Rafael, kata Alvaro, perubahan wujud apa yang tadi terjadi? Mikrofonnya dinyalakan sayang. Cair ke padat. Cair ke padat dan cair ke gas. Ada lagi pertanyaan Alvaro? Mikrofonnya dinyalakan. Tidak, Bu. Terima kasih Rafael. Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Makasih Rafael sudah menjawab Alvaro. Jadi perubahan yang terjadi adalah cair ke padat dan cair ke gas. Ada teman lain yang mau bertanya yang di rumah? Tidak ada, oke. Sekarang kalau tidak ada yang di rumah yang bertanya, sekarang teman-teman yang di sekolah. Sebentar. Teman-teman yang di sekolah mau bertanya. Mana ini yang di sekolah? Sebentar, nah. Nih, oh Gio. Gio mau bertanya apa, Gio? Gio mau bertanya apa, sayang? Pertanyaannya Gio, tadi Rafael buat puding apa? Puding coklat Nutrijel. Puding coklat Nutrijel. Terima kasih kata Gio. Ada lagi? Oh nih, Abigail mau bertanya. Silahkan Abigail. Tadi bahan-bahannya apa? Kata Abigail. Rafael, kata Abigail, tadi bahan-bahannya apa? Tolong diulang kembali. Halo Rafael. Kata Abigail, bahannya apa? Bahan-bahannya ada puding bubuk Nutrijel, susu cair, air putih 500 ml, dan gula pasir.
Jelas? Puding apa tadi? Tadi Gio udah nanya. Sekarang Abigail nanya lagi. Kayaknya tadi nggak dengerin Bu Agnes ngomong kencang. Apa katanya, Rafael? Ada teman-teman di sini yang mau bantu? Apa pudingnya namanya? Puding coklat. Terima kasih. Udah dibantu sama Emilia. Kirana mau bertanya. Silahkan Kirana. Kata Kirana alatnya apa aja? Rafael? Panci, sendok, dan cetakan puding. Panci, sendok, cetakan puding. Jelas Kirana? Jelas. Oke. Nah, terima kasih katanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya yang di Deren nih, yang paling belakang kelihatan nggak tuh? Rafael, bikin pudingnya apakah susah katanya? Nyalakan dulu. Tidak. Tidak. Terima kasih katanya. Ada lagi yang mau bertanya yang di sekolah? Oke, baik. Kalau teman-teman sudah tidak ada yang bertanya, sekarang Bu Agnes, Rafael yang mau bertanya. Bu Agnes, pertanyaannya adalah, tadi Rafael mengatakan bahwa perubahan wujud yang terjadi adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi padat, lalu cair menjadi gas. Nah, kalau cair menjadi padat itu disebut apa sih Rafael? Membeku. Membeku. Contohnya cair menjadi padat itu contoh produk yang mana Rafael? Larutan puding jadi puding. Larutan puding jadi puding. Itu tadi membeku ya. Dia bisa membeku karena diapain? Dimasukkan ke kulkas. Kalau dimasukin ke kulkas itu berarti kena apa ya? Dipanaskan atau diapain? Didinginkan. Didinginkan. Jadi benda cair yang didinginkan itu akan membeku ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Tadi Rafael bilang ada perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kalau dari cair menjadi gas itu disebut apa Rafael? Menguap. Menguap. Contoh perubahan menguapnya yang mana, Nak? Dimasak. Yang dimasak apanya? Larutan puding. Larutan puding dimasak. Kemudian waktu masak apain itu? Didinginkan. Dididihkan. Dididihkan menggunakan apa? Kompor. Kompor. Kompornya dinyalakan atau dimatikan? Dinyalakan. Berarti diapakan itu? Didinginkan atau dipanaskan? Dipanaskan. Nah, air yang dipanaskan terus-menerus berubah menjadi apa? Uap. Uap, ya, berubah menjadi gas. Oke, Rafael, terima kasih sekali, presentasinya sangat bagus. Tepuk tangan buat Rafael. Good ya, good, bagus sekali. Terima kasih. Teman-teman yang lain nanti seperti itu ya, presentasinya keras, lantang, suaranya jelas. Cuman tadi ada yang kurang satu, Rafael. Nunjukin gambarnya kurang tinggi jadi nggak kelihatan. Ya, gambarnya nggak kelihatan masih ini, tapi nggak apa-apa, sudah bagus sekali. Baik, terima kasih Pak Julius. Jadwal sebelum istirahat itu 2 anak. Nanti setelah istirahat ada 2 anak lagi. Sekarang kita akan belajar dan bermain dulu ya. Terima kasih Pak Julius sudah bergabung. Terima kasih Bu Agnes. Terima
Terima kasih anak-anak. Selamat pagi Pak Julius. Dadah, ketemu lagi nanti habis istirahat. Oke. Baik, anak-anak, sekarang kita akan belajar. Belajar apa ya? Oke, sekarang semua keluarkan buku tulis. Ya, kertas yang untuk penilaian taruh di samping dulu di tempat yang silang. Sekarang kita akan belajar pengurangan dulu. Hey Mei, nih, ini dulu. Besok kan ada PPS yang bikin proyeknya bikin perubahan benda cair menjadi benda padat. Kamu mau bikin apa? Apa ya? Milo aja deh, Mami. Maksudnya bikin es Milo. Ya. Oh, oke deh. Tapi besok kamu yang siapin bahan-bahannya ya. Oke, Mami. Siap. Mei. Ayo siapin bahan-bahannya buat bikin es Milonya. Tuh ambil bahannya di meja. Ayo Mei, sini Mei ambil bahan-bahannya. Yo, bahan-bahannya siapin dulu. Ambil airnya sama cangkirnya. Iya, sama sendoknya juga. Nih, ini kan bahan-bahannya buat bikin es Milo. Bahannya ada apa aja? Ada Milo, Oke, nanti kita bikin es Milonya ya. Ni hao lao se. Wo Chiao Natali Keisha. Kelas 2B. Nomor absen 17. Wo se Chuse. Saya akan mempresentasikan tentang benda berbahan benda cair menjadi benda padat. Saya akan membuat es Milo. Cara membuat es Milo, pertama-tama gunting Milonya, lalu masukkan Milonya ke dalam gelas. Lalu masukkan air panas sedikit. Lalu diaduk-aduk. Lalu masukkan dengan air. Lalu diaduk-aduk sampai merata.
Ya, Olin. Sip. Selamat pagi Pak Anton dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang bertema tentang toleransi keberagaman. Kolaborasi bersama mama saya. Ini salah satu ayat Alkitab yang saya pakai. Saudara-saudaraku yang kasih, Rang woman which is Shanghai, because love is of God, dan setiap orang yang mengasihi Yuzen Zu Orson and has knowledge of God. Di sini saya pakai 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Mandarin, dan bahasa Inggris. Yang orang ngomong Mrs. Shanghai artinya marilah kita saling mengasihi. Because love is of God artinya karena kasih itu berasal dari Allah. Yuzen Zu Orson artinya lahir dari Allah, and has knowledge of God artinya dan mengenal Allah. Ini kata-kata saya yang saya pakai. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Ketika kita mau menerima perbedaan, pasti ada kedamaian. Lalu di sini ada yang bahasa Sundanya. Hayu urang ngalindung Indonesia ku keragaman, toleransi sarang silih hormat. Yang artinya, ayo kita jaga Indonesia dengan keragaman, toleransi, dan saling menghormati. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Di sini ada tempat ibadah masjid untuk umat beragama Muslim atau Islam. Gereja untuk umat beragama Katolik dan Protestan. Kelenteng untuk beragama Konghucu. Wihara untuk beragama Buddha. Pura untuk umat beragama Hindu. Di sini ada tarian tradisional, baju adat, dan rumah adat. Lalu di sini ada permainan tradisional dan makanan khas daerah. Oh iya, ini dari barang bekas, yaitu kardus, stik, korek api bekas. Dan sedotan bekas. Sedotan ini melambangkan bendera merah putih. Sudah, Pak. Baik, terima kasih, Olin. Yan de Sungsong. Di sini ada gambar
di gereja, Hindu di pura, dan Konghucu di kelenteng, dan Buddha di vihara. Di sini ada bola besar dan bola kecil. Bola besar yang termasuk bola besar adalah bola basket dan sepak bola. Yang termasuk bola kecil adalah bola tenis meja dan tenis meja. Thank you. Bye bye. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kokma. Mantap. Oke, terima kasih Kokma yang sudah presentasi. Nah, sekarang buat dikasih kesempatan kepada teman-temannya. Kokma siap kalau ada teman yang bertanya, oke? Nah, sekarang buat dikasih kesempatan kepada Hari, Gabriel, kemudian Grace, Widu. Silakan yang mau bertanya. Gabriel, Bu. Gabriel, silakan Gabriel. Oke. Apa itu contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dalam Injil Alkitab? Tidak boleh membeda-bedakan teman, harus saling mengasihi, dan tidak boleh mengejek lain. Oke. Gabriel, udah bisa membantu jawaban? Halo Gabriel. Sudah. Oke, terima kasih Kokma yang sudah menjelaskan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada Hari, ada Chris, ada Guido. Hari, Bu. Hari, silakan Hari. Suaranya suaranya tolong kerasin Hari. Bu, Mas saat membuat posternya ada kesulitan nggak? Ada email dan penulisnya. Oke, Hari terjawab. Oke. Sekarang ada Grace, ada Guido. Siapa yang mau bertanya? Guido mau bertanya? Tidak, geleng-geleng. Kemudian Grace mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, jadi tepuk tangan sekali lagi untuk Kokma yang sudah presentasi. Oke, dan teman-teman yang mau memberi tanggapan juga. Terima kasih. Sekarang berarti yang bertanya ya Kokma ya. Oke, halo, selamat pagi Kokma. Selamat pagi, Bu. Oke, Kokma waktu bikin presentasi tadi ada kendala ya. Kendalanya apa Kokma? Kendalanya saat menggambar. Saat menggambar. Kokma pintar gambar, hobi gambar nggak? Ada hobinya dikit. Ada hobinya dikit. Baguslah. Dikit-dikit kalau dikembangkan nanti jadi bagus. Daripada Buati nggak ada sedikit pun gambar itu nggak ada. Kokma ada, hebat lah. Nah, sekarang Buati mau tanya ya Kokma ya. Sekarang Buati mau tanya, dalam poster tadi, boleh Buati lihat lagi? Boleh lihat posternya? Oke, bagus banget. Nah, sekarang Buati mau tanya, ini kelihatan ini gambarannya Kokma ya? Iya, Bu. Nah, ini bukan tempelan tapi gambar, hebat ya. Buati apresiasi hasil usahanya. Sekarang Buati mau tanya, di antara sekian yang termasuk barang bekasnya yang mana Kokma, kalau boleh Buati tahu? Kalender bekas. Oh, kalender bekas, oke. Tapi dibalikan. Oke. Ada lagi? Dan yang sudah pernah digunting-gunting tapi masih
bisa memanfaatkan ya barang bekas itu, akhirnya jadi seperti itu. Padahal itu barang bekas tapi bisa dimanfaatkan dan hasilnya bagus. Nah, terima kasih Gokma. Kemudian berikutnya berarti masih tentang itu. Boleh dilihatin lagi. Boleh dilihatin. Belum kelihatan layar. Oke, di situ ada 2 lingkaran. Nah, ada 2 lingkaran. Di situ boleh turun dulu biar nggak capek. Boleh turunin dikit. Nah, supaya nggak capek. Nah, 2 lingkaran, ada 3 ya, ada 3. Nah, ada 3. 3 termasuk bilangan prima bukan, Bukma? Termasuk, Bu. Oke, terima kasih. Coba selain 3 bilangan prima itu berapa aja coba? Menurut Bukma berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11 dan lain-lainnya. Oh, oke, banyak ya, banyak. Itu kalau disebutin nggak terkira ya. Oke, kemudian pada waktu pembuatan poster yang bagus ini, dari awal pastinya bisa terjadi karena ada energi dari Gukma sendiri ataupun energi pendukung. Coba energi apa aja yang sudah dimanfaatkan sehingga terbentuk seperti ini? Energi gerak dan energi makanan. Energi gerak dan energi makanan. Oke. Ada yang lain nggak? Energi yang lain selain gerak dan makanan? Energi listrik. Oke. Masih ada lagi? Tidak ada lagi, Bu. Ada bisa menjelaskan energi yang tadi disebutkan? Ada gerak, ada makanan, ada energi listrik. Bisa Bukma menyebutkan atau jelasin? Energi listrik untuk pencahayaannya dan energi gerak untuk membuat posternya. Oh iya. Yang listrik pastinya cahayanya. Ya, pastinya cahayanya karena pada waktu gelap pasti nggak bisa. Oke, waktu gelap nggak bisa. Termasuk kalau siang energi cahaya matahari ya Bukma ya. Iya, Bu. Ya pinter. Kemudian gerak pada waktu ngapain? Tadi Mewarnainya. warna menggerakkan tangan ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Nah, setelah itu Bu Ati juga mau tanya. Tadi temanya itu tentang apa tadi temanya? Toleransi beragama. Nah, tentang toleransi beragama. Coba apa yang sudah Gukma lakukan sehubungan dengan toleransi umat beragama? Misalnya di sekolah atau di rumah? Tidak membeda-bedakan agama lain dan harus tetap berteman walau agama temannya itu berbeda. Oke, terima kasih udah sampai digambarkan di sini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Gukma. Oke. Selamat pagi Bu Maya, selamat pagi teman-teman. Saya Joseph Raden akan melakukan presentasi untuk penilaian PTS kolaborasi. Mari kita simak. Pembukaan. Wilujeng enjing Bapak Ibu Guru, wilujeng enjing rerencangan, Abdi Joseph Raden Alhilda, kelas 5B absen 16. Hatur nuhun kanggo waktos anu parantos dipasikeun ka abdi kanggo ngadudikeun presentasi perkawis organ pernapasan manusia kanggo penilaian PTS kolaborasi. Organ pernapasan manusia. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Proses ini disebut juga dengan sistem respirasi manusia. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan.
Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Manusia bernapas menggunakan alat atau organ pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Untuk PTS sekarang ini, kita ditugaskan untuk membuat model pernapasan manusia, seperti di gambar ini. Untuk membuat model pernapasan manusia, alat dan bahan yang diperlukan: 1 botol air mineral 1,5 liter, 3 buah balon, 2 buah sedotan plastik, plastisin secukupnya, gunting, dan lakban plastik. Langkah-langkah pembuatan model pernapasan manusia. 1. Potong botol air mineral menjadi 2 bagian. Kemudian masukkan ujung sedotan ke dalam balon, ikat dengan lakban. Lalu lakukan 2 kali. Selanjutnya, rapatkan kedua sedotan dengan lakban. Coba tiup apakah ada kebocoran atau tidak. Masukkan rangkaian botol yang sudah dipotong sampai sedotan keluar mulut. Kemudian, sumbat mulut botol dengan plastisin. Pastikan tidak ada yang bocor. Selanjutnya, potong balon sekitar 3/4 dari lubang tiup. Kemudian, tutup lubang bawah botol dengan balon yang sudah dipotong. Selanjutnya, ikat dengan lakban supaya balon tidak lepas. Sekarang akan saya jelaskan model alat pernapasan manusia. Ujung sedotan mewakili hidung dan mulut manusia. Batang sedotan mewakili batang tenggorokan atau trakea. 2 balon yang di dalam botol mewakili paru-paru manusia. Karet balon yang di bagian bawah mewakili diafragma manusia. Dan sedangkan botol sendiri mewakili badan manusia. Pada saat karet balon bagian bawah ditarik ke bawah, maka balon di dalam botol akan menggelembung karena terisi udara. Inilah proses manusia menghirup napas atau inspirasi. Ketika karet balon bagian bawah didorong ke atas, maka balon yang di dalam botol akan mengembung karena udara keluar. Inilah proses manusia mengeluarkan udara atau ekspirasi. Artinya, pada saat manusia menghirup nafas, maka paru-paru akan mengembang karena menghirup udara. Cara kerja organ pernapasan. Ini adalah gambar organ pernapasan manusia. Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Ini adalah gambar paru-paru manusia. Ada paru-paru kanan, bronkus kiri, otot-otot di dinding bronkus, ruang udara dalam bronkus, bagian dalam bronkus, alveoli, ruang udara di alveoli, pembuluh darah, dan bronkiola. Proses pernapasan pada manusia, berikut cara kerja organ pernapasan manusia. Udara masuk melalui hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Kemudian masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Terus masuk ke faring. Faring atau peka
terdapat di bagian belakang tubuh. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Lalu masuk ke trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut cilia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Terus masuk ke bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea, serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian masuk ke bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Lalu masuk ke alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus terbentuk seperti buah anggur. Di alveolus ini udara atau oksigen diserap oleh darah dan disalurkan ke seluruh tubuh. Di alveolus ini juga karbon dioksida atau CO2 diserap dari darah dan dihembuskan keluar lewat hidung. Penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. 1. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bindel-bindel pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan mengecut atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. 2. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. 3. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin, demam, dan pilek. 4. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. 5. Emphysema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembekakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. 6. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, flu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. 7. Penyakit COVID-19. Penyakit yang disebabkan oleh virus sever akut respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia, bahkan sampai kematian. Cara menjaga organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan atau organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun kita juga mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan cara memelihara organ pernapasan. Berikut ini cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan. Di antaranya, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik, sehingga dapat bekerja dengan baik. Istirahat yang cukup dan posisi tidur benar atau miring ke kanan dan jangan keluar. Kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Di antaranya, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena dapat mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan menghindari makanan dan minuman mengandung banyak minyak dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. 3. Merawat organ pernapasan. Di antaranya, membersihkan rongga hidung
hidung secara teratur atau bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Di antaranya, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup udara. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap organ pernapasan. Hak, mendapat udara bersih, menikmati lingkungan yang sehat, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan mendapatkan perlindungan dari penyakit. Kewajiban. Kewajiban kita terhadap organ pernapasan adalah menjaganya agar terus berfungsi dengan baik, yaitu dengan cara rajin berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi, tidak merokok, menghindari paparan polusi seperti asap rokok, asap pabrik, dan asap pembakaran. Menjaga kebersihan badan terutama tanggung jawab. Kita bertanggung jawab merawat organ pernapasan kita dengan cara sering melakukan pernapasan dalam, gunanya untuk membantu membersihkan paru-paru dan menciptakan pertukaran oksigen secara penuh. Membersihkan rongga hidung secara teratur atau bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hak, kewajiban sebagai anak laki-laki dan perempuan. Agama. Contoh kewajiban anak di rumah. 1. Patuh pada orang tua. 2. Membantu orang tua. 3. Rajin belajar. 4. Mandiri. 5. Menjaga kesehatan dan kebersihan badan. Contoh hak sebagai anak di rumah. 1. Mendapatkan kasih sayang. 2. Mendapatkan kesehatan yang cukup. 3. Mendapatkan pendidikan. 4. Mendapatkan kebutuhan primer. Dan 5. Mendapatkan pengembangan diri. Poin-poin tentang kisah Daud. 3. Janji Allah pada Daud. Kedosaan Daud. Daud ditegur dan diingatkan Nabi Nathan supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan kebaikan Daud. Dampak pencemaran udara terhadap organ pernapasan manusia. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Bahaya pencemaran udara bagi organ pernapasan diantaranya: 1. Dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis seperti bronkitis kronik. 3. Dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. 4. Dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah menjadi infeksi. 5. Dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 6. Memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Jenis usaha yang berhubungan dengan kesehatan. Industri besar. Ada industri obat-obatan, industri alat-alat kesehatan, industri alat-alat olahraga, industri kecil atau rumahan. Ada pembuatan masker, obat-obatan herbal, dan makanan kesehatan. Jasa. 1. Pelayanan kesehatan dan obat-obatan meliputi rumah sakit, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. 2. Layanan kebugaran dan olahraga. Tempat kebugaran atau fitness, instruktur kebugaran, tempat latihan olahraga, gor, dan lain-lainnya, dan pelatih olahraga. Gambar transportasi dan tempat umum berdasarkan tempat usaha berhubungan dengan kesehatan.
Example of the public place related to health are lab hospital, sanatorium, apotek, badminton court, fitness center. Example of the transportation are car, bus, motorcycle, bicycle, and public transportation. 不得养强，休息结束。希望好可以游泳。杨千年的关注，旅游、宠物、金钱养，大家好，谢谢。 Tese, thank you. Kita berubah yuk. Good job. Kita berubahnya ya. Yuk. Ya walau agak terlalu panjang, nggak apa-apa. Yuk silakan teman-temannya. Halo Jen. Halo. Saya ingin bertanya, apakah boleh? Boleh. Nah, saya ingin bertanya, apa nama perbatasan antara rongga perut dan rongga dada? Iya, Rahma. Terima kasih jawabannya, Jen. Sama-sama. Jen, saya mau apakah kita boleh bernafas melalui mulut? Boleh. Terima kasih, Jen. Sama-sama. Kasih penjelasannya ya, jangan hanya boleh gitu ya. Yuk next. Jen, apakah saya boleh bertanya? Boleh. Bagaimana cara menjaga lingkungan? Tanam banyak tanaman hijau, berolahraga secara teratur, membuat banyak lubang ventilasi. Terima kasih jawabannya, Jen. Jen, apakah saya mau bertanya? Boleh. Makanan apa yang harus dikonsumsi untuk menjaga kesehatan paru-paru? Sayur-sayuran. Ada lagi. Oke, Buah-buahan. buahan. Ya, thank you ya. Oke, Jen. Sip. Jen. Oke. Sama. Oke ya. Jen tolong dibuka mic-nya nak. Oke ya Jen ya, udah lebih bagus. Deg-degan nggak Jen? Lumayan, Bu. Iya, aturannya tadi poin-poin pentingnya aja yang disebutkan. Kalau misalnya kayak prosesnya ini nggak usah dijelaskan terlalu panjang. Ya, ini memakan banyak waktu sekali. Nah, ya, dan Permaya mau bertanya dong, ketika di lingkungan kamu terjadi pencemaran, apa yang harus kamu lakukan? Memakai masker. Membersihkan lingkungan. Nah, kalau kamu mengalami gangguan pernapasan, kamu harus kemana sih perginya? Ke dokter. Oke, dokter. Nah, dokter itu bagian bidang apa sih dalam usaha dari
bidang usaha apa sih dokter pekerjaannya? Jasa. Jasa. Nah, Sumaya, kalau kamu mengatakan bidang jasa, tolong dong sebutin bidang jasa, ya pekerjaan yang ada di bidang jasa berkaitan dengan kesehatan, kecuali dokter tadi. Ada instruktur kebugaran, pelatih olahraga. Ya, itu aja, Bu. Instruktur olahraga itu sama pelatih olahraga itu kan sama. Satu lagi dong. Di bidang kesehatan satu lagi. Bidan. Ya, satu lagi tadi kan yang kamu sebutkan itu bidangnya sama ya, pelatih dan instruktur itu sama. Satu lagi dong, di bidang kesehatannya pekerjaan sama tapi jenis usaha jasa tapi di bidang kesehatan. Satu lagi, Apoteker. apoteker. Kalau apoteker itu bergerak di bidang apa sih? Bergerak di bidang apa? Obat. Obat, membuat obat ya, meracik obat. Grogi Jen, Iya, Bu. baik. Oke, thank you ya. Yuk kita break yuk. Bagus, good job. Ya, jangan deg-degan. Thank you Jen. Berikut ini adalah poster yang saya buat tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia dan IPS, yaitu mempresentasikan negara Laos menggunakan metode adik simba. Yang pertama, apa mata uang negara Laos? Jawabannya, mata uang negara Laos adalah klip. Yang kedua, di mana letak negara Laos? Jawabannya, barat laut Laos berbatasan dengan Myanmar dan Cina, timur dengan Vietnam, selatan dengan Kamboja, barat dengan Thailand. Laos adalah negara yang dikelilingi oleh daratan dan tidak memiliki pantai. Ketiga, kapan Laos masuk ASEAN? Jawabannya, Laos masuk ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Yang keempat, siapa presiden negara Laos? Jawabannya, presiden negara Laos adalah Thongloun Sisoulith. Kelima, mengapa Laos dijuluki negara 1000 gajah? Jawabannya, karena negara Laos berasal dari kata lansang yang berarti gajah, dan masyarakatnya menganggap gajah sebagai hewan pembawa kemakmuran. Mana Laos bisa menjadi negara republik? Karena pada awalnya Laos berbentuk kerajaan dan mereka pernah dijajah oleh Prancis dan kemudian mereka mengalami perang saudara dari tahun 1953 sampai 1975. Setelah itu, sistem kerajaan dihapus menjadi negara Republik Demokratik Laos, sehingga mereka memiliki presiden dan perdana menteri sebagai pemimpin. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh yang dapat kita lakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan antar negara ASEAN. Pertama, kita tidak boleh menghina antar negara ASEAN, seperti saat perlombaan olahraga antar negara ASEAN. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati sesama negara ASEAN. Lalu yang ketiga, gotong royong membantu sesama negara ASEAN, misalnya membagi donasi kepada sesama negara ASEAN yang membutuhkan. Lalu yang keempat, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara ASEAN, misalnya saat sedang ada pemilihan presiden di negara ASEAN lain, kita tidak boleh ikut campur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matematika, yaitu pendapatan per kapita negara Laos 5 tahun terakhir. Pendapatan per kapita negara Laos 5 tahun terakhir, tahun 2019, 2.534 US dollar, tahun 2018, 2.542 US dollar, tahun 2017, 2.400
US dollar. Tahun 2016, 2.308 US dollar. 2015, 1.134 US dollar. Jika ditotalkan semuanya hasilnya menjadi 11.941, lalu dikalikan 14.247 per 1 US dollar. Lalu dikonversikan ke dalam rupiah. Hasilnya menjadi 170.123.427 rupiah. Selanjutnya saya akan mempresentasikan IPA, yaitu mempresentasikan hewan dan tumbuhan ciri khas negara Laos, menjelaskan cara perkembangannya juga. Hewan yang ada di Laos adalah gajah, sedangkan tumbuhannya adalah campa atau kamboja. Perkembangbiakan gajah termasuk cara perkembangbiakan dengan generatif. Gajah hewan mamalia yang berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan. Gajah betina memiliki masa kehamilan 18 sampai 22 bulan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan PLH mengenai perawatan dan pemeliharaan lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik yang saya gunakan adalah kamar tidur. Cara merawatnya: pertama, disapu dan pel 2 kali sehari. Kedua, ganti spray setiap seminggu sekali. Yang ketiga, merapikan setiap hari bantal, selimut, dan yang lain. Yang keempat, jangan makan di tempat tidur. Yang kelima, jangan melompat-lompat di kasur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh persatuan dan kesatuan yang serta dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu orang tua membersihkan rumah. Dampaknya, rumah menjadi lebih cepat bersih. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama daripada pribadi. Misalnya, mendahulukan mengerjakan tugas kerja kelompok daripada bermain. Dampaknya, tugas menjadi cepat selesai dan dapat nilai yang bagus. Yang ketiga, melakukan piket kelas bersama-sama. Dampaknya, kelas menjadi lebih cepat bersih. Yang keempat, membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Dampaknya, bisa meraih prestasi bersama-sama. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan agama tentang hak dan kewajiban kita dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Contoh hak dan kewajiban kita dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Pertama, kewajibannya: menghormati tetangga yang merayakan hari raya yang agamanya berbeda dengan kita. Hak yang kita dapat merayakan hari raya kita dengan nyaman. Maksudnya adalah, jika tetangga saya sedang merayakan hari Idul Fitri, saya wajib memberikan selamat dan tidak membuat kebisingan di sekitar rumah, sehingga kita semua bisa merayakan hari raya sesuai agama masing-masing dengan nyaman. 2. Kewajibannya: ikut kerja bakti dalam membersihkan lingkungan rumah. Hak yang kita dapat, lingkungan rumah menjadi bersih. Jika mendapat undangan dari Pak RT untuk kerja bakti membersihkan lingkungan dan saluran air di sekitar rumah, kita wajib ikut menyumbangkan tenaga supaya kita semua dapat menikmati lingkungan bersih dan asri. Kewajibannya: melaksanakan hasil rapat dengan ikhlas. Hak yang kita dapat, memberikan pendapat dalam rapat. Saat ada rapat di RT, kita berhak memberikan pendapat dengan sopan dan wajib menjalankan hasil rapat dengan ikhlas walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman budaya seperti makanan tradisional, tarian tradisional, dan lain-lain. Peace Ambassador. As a peace ambassador, I have multiple programs that I want to run. 1. Prevent violence among students. Example: A. Brawl between students. We can avoid it by enjoying a lot of hobbies that is useful. B. Stop bullying between students. We should love and respect our friends
example. A. Stop spreading fake news. Before we spread a news, we better check it first. B. Spread the message of peace. By joining social event like giving free food to people who need it in and post it on social media. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PJOK, yaitu cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam cabang olahraga atletik. Pertama, tidak marah-marah karena kalah. Kita harus menerimanya dengan ikhlas. Yang kedua, tidak sombong jika menang, tapi tetap rendah hati. Lalu yang ketiga, tidak curang saat perlombaan, seperti mendorong atau bahkan menipu peserta-peserta lain. Lalu yang keempat, mengucapkan selamat dan pujian kepada pemenang atau peserta lainnya, seperti, wah kamu hebat ya, selamat atas kemenangannya. Ta cha hao wo chao no ber. Ini adalah poster yang saya buat tentang persatuan dan kesatuan. Dan di sini tertulis, perbedaan tidak menghalangi persatuan dan kesatuan. Selanjutnya saya akan memberitahu karakteristik negara Malaysia. Malaysia merupakan negara yang memiliki bentuk kerajaan federal dan memiliki kepala negara, yaitu yang di-Pertuan Agong. Dan Malaysia memiliki iklim tropis. Hal ini berdasarkan letak astronomisnya, yaitu antara 1 derajat LU sampai 7 derajat LU dan 100 derajat BT dan sampai 116 derajat BT. Dan mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Serta masyarakatnya yang mayoritas bersuku Melayu dan beragama Islam. Berdasarkan pembagian daerahnya, Malaysia dibagi menjadi 2 daerah dalam pulau yang berbeda. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka atau Asia, sedangkan Malaysia Timur terletak di Pulau Kalimantan. Pekerjaan utama di Malaysia adalah produksi karet dan minyak kelapa. Pendapatan rumah tangga per kapita Malaysia dilaporkan sebesar 5.761.586 US dollar pada 2019. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 4.840.581 US dollar untuk 2016. Data pendapatan rumah tangga per kapita Malaysia diperbarui tahunan dengan rata-rata 3.729.999 US dollar dari 2004 sampai dengan 2019 dengan 8 observasi. Berikut adalah cara menjaga persatuan antar negara yang berada di ASEAN. Caranya adalah dengan kita meremehkan negara orang lain agar tidak terjadi permusuhan, perpecahan, dan pertikaian. Contohnya, tidak memancing pertikaian dan tidak menjauhi negara-negara yang kemajuannya rendah. Ini adalah pendapatan per kapita negara Malaysia. Pada tahun 2019, pendapatan per kapita negara Malaysia adalah 28.830 dalam daya beli dolar. Kemudian pada tahun 2018 adalah 27.350 dalam daya beli dolar. Tahun 2017 adalah 25.910 dalam daya beli dolar. Dan tahun 2016 adalah 24.840 dalam daya beli dolar. Kemudian tahun 2015 adalah 24.130 dalam daya beli dolar. Dan saat saya jumlahkan semuanya, ternyata totalnya adalah 131.060 dalam daya beli dolar. Kemudian konversi dolar ke rupiahnya adalah 131
US dollar sama dengan 1.859.285.082,71 sen rupiah. Berikut adalah hewan khas Malaysia dan tumbuhan khas Malaysia. Hewan khas Malaysia adalah harimau. Cara perkembangbiakannya adalah harimau berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Harimau biasa hamil 93 hari sampai 112 hari. Tapi karena kurangnya keinginan harimau untuk menikah, biasanya harimau betina akan disuntikan cairan sperma yang diambil dari harimau jantan. Tumbuhan khas Malaysia adalah kembang sepatu. Cara perkembangbiakannya adalah kembang sepatu berkembang biak dengan cara stek, pencangkokan, dan penempelan. Bunga kembang sepatu pun sangat kuat terhadap cuaca yang sangat panas. Oleh karena itu, cocok ditanam di Malaysia. Berikut adalah perawatan dan pemeliharaan lingkungan butik. Yang pertama adalah melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. Yang kedua, mengelompokkan sampah sesuai kategorinya. Yang ketiga, penyuluhan masyarakat oleh instansi terkait. Yang nomor 4 adalah dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah contoh persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat. Yang kedua adalah memiliki rasa persatuan meski berbeda agama, suku, dan budaya. Dan yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan bersama. Dampaknya jika contoh persatuan dan kesatuan berbangsa bernegara dalam kehidupan sehari-hari terlakukan adalah: yang pertama, hidup akan tentram, nyaman, dan aman. Yang kedua, hidup akan menjadi damai dan tidak ada perselisihan. Dan yang terakhir, tidak akan ada terjadi perperangan. Berikut adalah hak dan kewajiban untuk menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Haknya adalah mendapat penjagaan dari pemerintah dan pihak keamanan Republik Indonesia, mendapat pengakuan hak asasi manusia, berhak mengajukan pendapat atau apresiasinya, dan yang terakhir adalah mendapatkan rasa aman, nyaman, tentram, dan aman dalam hidup di Republik Indonesia. Dan kewajibannya adalah ikut serta membantu pemerintahan dan pihak keamanan Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua adalah tidak memecah belah kesatuan dan kesatuan. Yang ketiga adalah menaati peraturan yang ada di Republik Indonesia. Yang keempat adalah saling menghormati, saling toleransi antar agama. Yang terakhir adalah menghindarkan diri dari perpecahan. I will do if I become an ambassador for peace to maintain the unity and integrity of the Indonesian nation is: number 1, I will invite people to respect differences. Number 2, make peace, no war. Number 3, if harness and priorities harness as the main. Number 4, does not provoke contention. If the 4 things book well, then you will definitely create a good impression as an ambassador for peace.
menjaga persatuan dan kesatuan, saya menjadi atlet, saya akan bermain dengan sportif dan akan menyemangati jika lawan saya kalah agar dia tidak terlalu bersedih. Jadi kesimpulan teh orang kudu saling menghormati yang menghargai sesama supados aya pertikaian jeung permusuhan. Sakitu wae nu bisa abi presentasikeun. Atur nuhun.